Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok Sesomaru dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait ETS MPPLB tahun 2022. Perkenalkan nama saya Ida Bagus Kadera Inata Putra, NRP terakhir 235 dan rekan-rekan saya. Ya, saya Muhammad Amin dengan NRP terakhir 251. Saya Ingurudin Ngomensen dengan NRP terakhir 259. Oke, langsung saja masuk ke bagian pertama. Ingwer Rubik dipersilakan. Jadi di sini ada deskripsi sistem yang telah kita buat, yaitu aplikasi toko online. Nah, aplikasi toko online ini merupakan sistem marketplace e-commerce, yaitu sebuah sistem dalam bentuk mobile atau web, yaitu yang memfasilitasi kegiatan jual beli secara online. Nah, di sini tuh seseorang dapat melihat produk-produk yang berasal dari sebuah vendor, toko ataupun orang lain yang ada di platform toko online ini. Nah, bisa dilihat di sini yaitu fitur-fitur yang disediakan dari toko ini ada dalam customer price rule. Di sini kita dapat menetapkan harga produk secara dinamis, terutamanya, dan dapat juga melakukan pengiriman secara dinamis berdasarkan kondisi keranjang. Serta terdapat juga di pengaturan diskon. Yang kedua ada abundant order management. Nah, di sini kita akan melakukan penghandlean untuk pesanan yang terabaikan dalam batas waktu tertentu beserta dengan manajemen dari metode pembayarannya. Yang ketiga di sini ada inventory manager, yaitu adalah untuk mekanisme penghandlean dari penyimpanan. Di sini ada bertugas untuk menghandle perubahan stok. Ada juga di sini untuk variasi dan kategori produk. Ada juga yang berhubungan tentang sebuah produk, yaitu di pesanan tersebut kita dapat mengenerate atau membuat PDF-nya dalam bentuk PDF saat melakukan detail pesanan, saat melakukan pemesanan. Dan di sini ada juga plugin ongkos kirim. Nah, di sini tersebut kita dapat menghandle yaitu atau mengatur layanan ekspedisi yang disediakan dalam aplikasi toko online ini. Di sini juga kita menggunakan API Raja Ongkir untuk mendukung dari ekspedisi ini. Dan selanjutnya ada plugin ongkos kirim. Ada juga multiple step checkout. Nah, di sini kita yaitu saat melakukan checkout kita terdapat step-step yang harus dilewati, yaitu login, memasukkan alamat, dan memilih metode pembayaran agar checkout yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya di sini ada fitur payment confirmation, yaitu di sini agar untuk mencegah spam saat terjadi pemesanan. Di sini ada juga fitur reseller plugin. Nah, di sini kita bisa mendukung banyak tipe reseller. Nah, yang selanjutnya ada send shipping tracking number. Di sini kita dapat mengcustom nama kurir dan mengirim resi ke pelanggan melalui email. Dan selanjutnya ada shipping and warehouse label. Di sini kita dapat mengunduh dan mencetak label pengiriman maupun dari gudang. Selanjutnya ada plugin wishlist. Di sini kita dapat user menyimpan yaitu daftar keinginan barang yang ingin dibeli. Selanjutnya ada fitur plugin refund. Di sini user dapat melakukan permintaan pengembalian pesanan ataupun pembatalan kepada vendor ataupun toko. Yang terakhir ada fitur promotion manager. Di sini adalah tugas dari admin untuk mengatur apakah iklan yang ditampilkan bentuk slider, sticky bar ataupun pop-up. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya untuk desain UI prototype. Oke, untuk selanjutnya adalah Figma yang telah kami buat. Yaitu pertama-tama mungkin kita start dari flow sebentar. Oke, nah ini untuk dashboard dari Figma yang kita buat. Jadi bisa, sebentar. Ya. Nah, oke, kita balik ke home dulu. Nah, ini untuk dashboardnya bisa dilihat ada about us, ada history, ada wishlist, ada keranjang juga. Nah, lalu kita coba klik keranjang. Nah, di keranjang kita bisa melakukan check out. Di sini sudah terpilih yang kita mau check out apa. Kita bisa check out. Nah, setelah check out kita akan mengisi alamat pengiriman yang dimana setelah kita mengisi akan otomatis menghitung ongkirnya. Seperti itu. Dan kita bisa juga memilih jasa ekspedisinya. Bisa lihat ada 20 jasa ekspedisi. Lalu kita pilih bebas. Nah, setelah itu kita bisa check out. Nah, setelah itu akan ada kode unik untuk bayar. Dan kita setelah mengisi semua ini, kita check out. Dan selesai. Kita bisa download lampiran dan ada order validation juga. Dan ini detail pembayaran juga akan dikirim lewat email. Seperti itu. Lalu untuk wishlist,
ini untuk wishlistnya, lalu ada history. Di history itu akan ada, ya ini untuk historinya kita bisa lihat dia sudah beli apa aja, lalu itu untuk user. Nah selanjutnya untuk yang bagian reseller, jadi pertama-tama di sini bisa, nah jadi bisa melihat rata-rata penjualan. Jadi di sini akan bisa milih dari rentang waktu yang mau dilihat. Setelah itu sini ada omsetnya, ada stok barang dan lain-lain. Ada privasi, keamanan, laporan inci, kelola pemasok, kelola produk, kelola informasi toko. Lalu untuk banner, di sini kita juga bisa buat banner, tinggal tambah, lalu akan ada sedikit pengaturan dan banner sudah ketambah. Dan terakhir, ya klik di mana banner mau dipajang. Seperti itu. Oke, sekian untuk Figma. Saya kembalikan lagi ke Iwer. Baik, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya tentang work breakdown structure, yaitu untuk aplikasi kita. Nah, di sini bisa kita lihat di sini untuk aplikasi toko online ini terdapat beberapa phase ataupun fase untuk pengembangan aplikasi sampai ke tahap production, yaitu ada 6. Ada definisi kebutuhan, desain, pengembangan web aplikasi ataupun code development. Ada juga integrasi dan testing, proses continuous deployment, dan transfer knowledge. Di sini definisi kebutuhan bisa dilihat dari sini. Ketiga hal di sini merupakan prerequisite ataupun persyaratan agar sebuah project dapat dimulai dan dapat dikembangkan secara bersama-sama. Dan kemudian di sini ada desain. Desain di sini berhubungan dengan desain antarmuka maupun desain sistem. Di sini bisa kita lihat dari antara desain sistem, di sini ada desain skema database dan arsitektur sistem. Dan untuk bagian antarmuka sendiri ada desain antarmuka dan desain skenario aplikasi. Dan tahap selanjutnya itu tahap untuk yang paling penting ada pengembangan web aplikasi ataupun code development. Di sini bisa kita lihat terdapat pembuatan API kontrak ataupun kontrak API. Di sini bertugas untuk membuat kesepakatan perjanjian antara front end dan back end untuk sebuah response dan sebuah request. Dan selanjutnya ada implementasi arsitektur sistem, ada implementasi antarmuka yang dilakukan oleh front end, dan di sini ada persiapan API di sini yang digunakan untuk toko online tersebut untuk melakukan ekspedisi. Kita menggunakan API dari jasa ekspedisi dan payment gateway, yaitu untuk pembayaran. Nah, selanjutnya ada implementasi proses bisnis oleh back-end, dan selanjutnya ada persiapan ke server. Dan selanjutnya ada integrasi dan testing. Di sini kita bisa mengintegrasikan hasil dari front-end dan back-end. Selanjutnya ada proses continuous deployment, yaitu adalah untuk menginstalasi aplikasi ke server sehingga dapat diakses oleh publik. Dan selanjutnya ada transfer knowledge, yaitu adalah untuk penyampaian informasi kepada pengguna ataupun stakeholder yang akan bertanggung jawab selanjutnya terhadap proyek ini. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, masuk ke bagian penjadwalan proyek aplikasi toko online ini. Berdasarkan WBS atau Work Breakdown Structure yang sudah dibuat, nah sekarang kita akan masuk ke penjadwalannya sesuai dengan WBS tadi. Nah, untuk penjadwalan ini kita memiliki tenggat waktu atau durasi waktu kurang lebih 4 bulan, dan proyek mulai dikerjakan itu dari bulan Juli awal hingga bulan Oktober akhir. Nah, untuk di sini bisa dilihat untuk bagian pertama definisi kebutuhan, ada analisis kebutuhan, proses bisnis, dan batasan sistem. Itu dialokasikan selama 1 bulan, di mana analisis kebutuhan ini memakan waktu kurang lebih 3 minggu. Adapun alasannya karena proses analisis kebutuhan dalam proses pembuatan aplikasi toko online ini perlu dilakukan secara matang agar apa yang dibuat itu sesuai dengan target pasar, seperti itu. Lanjut ke bagian desain. Di bagian desain ini, desain antarmuka serta desain skema database memakan waktu yang paling lama dibandingkan desain-desain yang lainnya. Adapun alasannya karena desain antarmuka perlu didesain secara optimal agar membuat user atau pengguna itu akan lebih nyaman dalam menggunakan aplikasi toko online, serta juga skema database perlu didesain secara matang agar proses query-query yang dilakukan secara dalam aktivitas toko online jadi lebih efektif. Lanjut ke bagian pengembangan web aplikasi, bisa dilihat bahwa di sini merupakan bagian yang secara garis besar memakan waktu yang paling lama pada tugasnya, seperti implementasi arsitektur, implementasi antarmuka, serta implementasi proses bisnis. Nah, ini dilakukan secara concurrent atau secara bersamaan, paralel. Mengapa? Karena proses-proses ini merupakan proses-proses yang mampu berjalan secara independen. Dan apabila satu proses memerlukan proses lain,
maka proses tersebut harus menunggu di rentang waktu tersebut. Nah, artinya apa ya? Artinya bahwa proses ini akan implementasi arsitektur antarmuka dan proses ini itu berjalan secara bersamaan. Nah, tentu saja proses ini memakan waktu full 1 bulan atau 4 minggu, sangat lama karena memang proses ini memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi dan harus dilakukan secara perlahan-lahan. Integrasi dan testing. Nah, untuk proses integrasi dan testing ini dialokasikan 2 minggu pada setiap aspeknya, di mana proses-proses ini juga berjalan secara paralel. Alasan dialokasikan selama 2 minggu karena proses ini memang tidak perlu memakan waktu yang banyak, tidak berbeda dengan proses implementasi, jadi hanya integrasi. Lanjut ke proses continuous deployment. Nah, continuous deployment ini perlu memerlukan waktu 1 minggu saja karena memang continuous deployment hanya berkaitan pada instalasi aplikasi ke server, kemudian juga pembuatan laporan penggunaan. Nah, itu seharusnya tidak perlu memakan waktu yang sangat lama. Jadi 1 minggu sudah cukup. Terakhir adalah transfer knowledge. Nah, transfer knowledge ini berkaitan dengan bagaimana sistem ini digunakan, kemudian penyuluhan atau pengenalan publikasi terkait dengan sistem aplikasi toko online ini, serta pembuatan laporan akhir. Tentunya proses ini tidak terlalu baik memakan waktu. 2 minggu sudah sangat cukup. Seperti itu. Terima kasih. Bisa dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Oke, untuk bagian selanjutnya kita akan melihat rencana biaya. Jadi pertama, ya dari definisi kebutuhan untuk durasinya 12 jam, 12 hari, 5 hari dan 3 hari. Nah, tadi bisa juga karena ya ini kan dijumlahin nggak 15, nggak 3 minggu. Itu karena tadi ada overlapping. Itu untuk biayanya terlihat dan ini total untuk definisi kebutuhan seperti itu. Oke, lalu ada desain sama pengembangan web, integrasi dan lain-lain. Mungkin langsung lanjut ke estimasi biaya. Nah, untuk estimasi biaya ini project manager butuh 1, database 3, front end dan back end masing-masing 3. Untuk kerjanya project manager 80 hari, yaitu 16 kali 5, 1 minggu 5 hari. Nah, itu untuk biayanya 666 per hari dan lain-lain. Ini berdasarkan ada referensi di sini. Yaitu lanjut untuk server butuh 4, masing-masing 5 juta, fisik client 10, masing-masing 4 juta, lisensi. Lalu ada domain 550, domainnya itu untuk online.shop, lalu hosting 1.100.000 dan itu semua ada di referensi dan lain-lain. Itu lalu untuk penganggaran, dibedakan jadi 4 bulan, project manager masing-masing full, lalu database designer di awal, front end awal sedikit baru habis itu full, dan itu back end juga full, ya, mulai dari bulan kedua. Nah, itu server dan PC client, lalu lisensi dan domain hosting mulai dari bulan Agustus, lalu lain-lain. Dan untuk ini transfer knowledge di akhir. Seperti itu. Mungkin habis itu akan lanjut ke kurva S. Silakan. Ya, baik, bagian berikutnya adalah kurva S. Mungkin bisa di zoom out terlebih dahulu supaya lebih jelas gambar kurvanya. Di bagian atas. 100% itu. Kiri atas. Ya, coba. Nah, itu. Ya, jadi di bagian kurva S ini, nah tentunya di kurva S ini ada 2 jenis, yaitu kurva S rencana dan kurva S realisasi. Di mana rencana tentunya jumlahnya akan adds up ke 100%, jadi totalnya akan 100%, sehingga titik akhirnya di bulan Oktober akhir itu ada di ujung atas kanan, jadi paling pojok. Nah, sementara kurva kumulatif realisasi itu adalah apa yang terjadi di lapangan. Nah, tentunya di bagian desain dan di bagian pengembangan web aplikasi, ini dia mengalami keterlambatan sedikit. Artinya bahwa bobot presentasi yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Nah, alasannya mengapa di pengembangan web aplikasi mengalami tenggat waktu yang lebih lama, ya karena biasanya pada pengembangan web aplikasi ini tentunya paling sering terjadi banyak kendala dalam proses pembuatan suatu sistem informasi atau aplikasi. Nah, sehingga diakibatkan kurvanya itu tidak adds up atau tidak berjumlah 100 yang mengakibatkan jumlahnya itu ber-80, sehingga di kurva S itu nampak seperti kurva S yang berwarna merah atau yang realisasi itu berada di bagian bawah dari yang berwarna biru. Oke, itu dia tadi hasil presentasi dari kelompok kami terkait dengan ETS MPPLB. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kami ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.